Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Ferdian. Nah, dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas masih dalam cakupan materi struktur dan fungsi pada tumbuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, untuk mengingatkan, apakah kalian kemarin sudah mempelajari tentang struktur dan fungsi batang? Jika sudah, kira-kira masih ingat nggak apa fungsi dari batang pada tumbuhan? Ya, fungsi batang pada tumbuhan itu dia menghubungkan antara akar dengan daun atau tempat melekatnya daun, itu juga bisa. Kemudian fungsi lainnya dia menyediakan air dan mineral ya, serta hasil fotosintesis. Itu kurang lebih adalah fungsi dari batang. Nah, untuk selanjutnya, kalau kalian lihat di sini ada susunan paving block ya, susunan paving block. Tentunya penggunaan paving block ini pasti ada alasannya ya, tidak mungkin menggunakan paving block tanpa ada alasan. Nah, kira-kira mengapa penggunaan paving block itu dijadikan jalan ya? Nah, salah satunya alasannya kalau kalian lihat, untuk susunan paving block ini dia memiliki jarak ya. Nah, diharapkan adanya jarak ini sehingga adanya daerah untuk resapan air ya. Jadi air tidak menggenang seperti hanya di beton ya, ataupun di aspal. Jadi dengan susunan paving block seperti ini diharapkan adanya resapan air ya, tetap adanya resapan air yang masuk ke dalam tanah. Oke, dalam kesempatan kali ini yang akan kita struktur dan fungsi tumbuhan untuk daun ya, untuk organ daun. Nah, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan struktur daun dengan benar setelah proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, yaitu peserta didik dapat menjelaskan fungsi daun dengan benar setelah proses pembelajaran. Ya, sudah siap ya? Gambar berikut masih tentang paving block ya. Kira-kira penggunaan paving block pada jalan menurut kalian identik tidak dengan struktur permukaan daun ya? Struktur permukaan daun yang kita kenal ya, yang kalian ketahui itu kira-kira identik dengan paving block ya. Nah, nanti mudah-mudahan kalian bisa menjawab setelah menyimak penjelasan materi di video ini ya. Nah, untuk daun sama seperti halnya akar dan batang ya. Kalau untuk daun, dia asal muasalnya bagian embrionya terdapat dalam biji ya. Itu dekat dengan kotiloden ya, dengan kotiloden yaitu plumula ya. Nah, plumula ini nanti akan menjadi bakal daun ya.
Untuk daun sendiri, dia masih tergolong ke dalam organ vegetatif. Ya, nanti pada struktur reproduksi pada reproduksi tumbuhan dia masuk ke reproduksi vegetatif, baik secara alami atau buatan. Nanti akan kalian pelajari di kelas 9. Struktur daun itu terbagi menjadi dua, ya. Ada morfologi bagian luar dan ada anatomi bagian dalam. Nah, untuk morfologi, daun yang lengkap itu terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Tuh ya. Nah, tangkai daun itu berlanjut ke tulang-tulang daun. Nah, akan bercabang-cabang membentuk jaringan pembuluh angkut. Nanti ya. Kemudian beberapa tulang daun. Nah, tulang daun tadi ya, dia akan membentuk menyirip, kemudian daunnya menjari, lalu daun melengkung, dan daun sejajar. Nah, berdasarkan susunan daun nanti akan dibedakan menjadi dua ya. Ada daun tunggal dan ada daun majemuk. Dan nanti juga ada daun majemuk yang ganda. Nah, jadi nanti pada tangkainya muncul daun majemuk. Nah, untuk anatominya, secara garis besar susunan anatomisnya itu kalau dari atas ke bawah ya, nanti ada kutikula, kemudian ada epidermis atas, kemudian ada daging daun atau mesofil ya. Di dalamnya ada parenkim palisade, kemudian ada parenkim spons, lalu epidermis bawah, kemudian ada kutikula bawah. Nah, itu kurang lebih anatomi ya. Nah, sekarang kita masuk untuk bagian morfologi terlebih dahulu. Nah, seperti yang di slide sebelumnya ya, morfologi itu terdiri atas pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Dimana tangkai daun itu berlanjut ke tulang ya, dan tulang daun bercabang-cabang membentuk jaringan pembuluh angkut. Nah, dari tulang ini dia akan beberapa tipe ya, tipe tulangnya. Tipe tulangnya nanti ada yang melengkung, ada yang daun sejajar. Kemudian ada yang daun menyirip dan ada yang daun mencari. Nah, untuk yang daun melengkung dan sejajar ini dikategorikan ke dalam tumbuhan monokotil. Sedangkan daun menyirip dan daun mencari dikategorikan ke dalam daun dikotil. Di sesi sebelumnya kita bahas beberapa susunan ya, susunan daun. Ada yang daun tunggal dan ada yang daun majemuk. Sebelum itu kita bahas lebih dahulu mengenai bentuk daun. Nah, bentuk daun itu juga beraneka ragam ya. Ada yang bulat seperti di teratai, kemudian lonjong, nangka, mangga, dan banyak beberapa tumbuhan yang daunnya bentuk lonjong ya. Kemudian yang bergerigi ya, bergerigi seperti mawar ya. Kemudian ada yang memanjang, contohnya ada kelapa, pinang ya, memanjang daunnya. Kemudian ada yang bentuk jarum. Nah, selain ini juga bentuk daun juga ada yang termodifikasi ya, memodifikasi. Nah, berdasarkan susunannya tadi, daun itu ada daun tunggal ya, terdiri dari satu helai daun, daun majemuk ya,
itu pada tangkai daunnya terdiri dari beberapa anak daun ya. Begitupun daun majemuk ganda ya. Di tiap kecabangan lainnya itu terdapat beberapa daun ya. Daun tunggal misalkan ada daun nangka ya, mangga, jambu itu masih tergolong daun tunggal. Daun majemuk ada ini ya, ada mawar dan masih banyak lagi. Kemudian daun majemuk ganda itu ada jenis lamtaro ya, tai, kemudian ada kalau ini dia ini termasuk ke dalam kelor ya, ini kelor, daun kelor. Nah, itu mengenai morfologi daun. Nanti mengenai anatomi. Nah, sebelum itu, nah kira-kira apakah daun dapat mengalami modifikasi? Jika iya, bagaimana caranya? Coba kalian cari jawabannya ya. Apakah daun dapat mengalami modifikasi dan caranya bagaimana? Mungkin kalian beberapa ya ada yang sudah tahu ya. Bentuk daun dapat modifikasi. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu tentang anatomi. Seperti yang di slide sebelumnya kita singgung bahwa secara umum garis besar susunan anatomi daun terdiri atas kutikula, kemudian epidermis atas, kemudian mesofil, epidermis bawah, ya seperti itu. Kemudian ada kutikula. Nah, kita mulai dari itu ada kutikula. Ya, kutikula ini merupakan lapisan paling atas. Nah, dia sukar ditembus air karena mengandung zat kitin dan lilin. Ya, memiliki struktur yang berlapis-lapis dengan komponen penyusun utamanya berupa zat lilin dan kutin. Kemudian terletak pada bagian terluar sel epidermis, khususnya pada bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah seperti batang dan daun. Kutikula ini berfungsi sebagai pelindung dari lingkungan, ya, misalkan ada gesekan atau benturan. Kemudian mengurangi hilangnya air saat proses penguapan dan dapat melindungi proses fotosintesis. Selanjutnya di bawah kutikula itu epidermis atas, ya. Atau kita sekalian dengan epidermis bawah ya. Nah, epidermis atas dan epidermis bawah dia jaringan terluar ya yang melindungi bagian atas dan bawah ya. Kalau epidermis atas berarti melindungi bagian bawahnya. Kalau epidermis bawah berarti melindungi bagian atasnya. Nah, lapisan epidermis ini tersusun rapat oleh sel-sel yang membentuk lapisan tanpa ruang interseluler ya. Terdapat dua jenis, yaitu epidermis bawah dan atas. Mengandung sel yang dapat mengontrol ukuran pori-pori yang disebut sebagai stomata. Nah, stomatanya ini berperan untuk melepaskan dan menyerap gas termasuk uap air, oksigen, dan karbon dioksida sesuai kebutuhan. Nah, jadi di bagian ini epidermis ya, itu terdapat stomata. Di bagian atas juga ada, di bagian bawah juga ada. Dan tidak hanya satu di daun, beberapa stomata. Nah,
Untuk lapisan selanjutnya ada mesofil atau daging daun. Ya. Di sini terdapat jaringan fasilade, jaringan tiang atau disebut jaringan tiang. Ya, ada yang jaringan bunga karang dan banyak mengandung kloroplas, spons. Kemudian kloroplas itu sendiri merupakan organel yang mengandung klorofil yang mampu menyerap energi dari sinar matahari untuk proses fotosintesis. Kemudian dalamnya terdapat pembuluh terdiri atas xilem dan flum yang biasanya terdapat pada tangkai daun dan tulang-tulang daun. Nah, jaringan xilem dan flum ini tentunya menyediakan jalur bagi air dan nutrisi untuk mengalirkannya ke seluruh daun dan tanaman hasil dari fotosintesis tadi. Nah, jaringan pagar itu terdiri atas sel-sel parenkim ya. Ini jaringan pagar mengandung sel-sel parenkim. Dia biasanya ada klorofilnya. Nah, kemudian jaringan bunga karang juga sel-sel parenkim yang sedikit mengandung klorofil. Nah, pada antar ruang selnya dia terdapat ruang yang sangat besar. Jadi dia membentuk susunan seperti halnya spons ya. Ini masih bunga karang ya. Nah, ini bekas pembuluh. Ada xilem dan flum. Nah, itu adalah bagian mesofil. Nah, bagian ini dilindungi oleh lapisan epidermis. Nah, mungkin itu yang bisa dijelaskan ya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya ya, menambah pemahaman kalian. Coba kita mengenai daun nanti belajar. Jadi daun itu adalah bagian tumbuhan pada ranting yang tumbuh berhelai-helai. Nah, biasanya mempunyai identik warna hijau ya, dikarenakan terdapat zat klorofil. Nah, fungsinya berdasarkan jaringan yang ada di daun ya, tempat fotosintesis yang ada di jaringan parenkim ya, baik itu parenkim palisade dan parenkim spons. Kemudian menyimpan cadangan air dan makanan. Lalu alat perkembangbiakan ya, secara vegetatif ataupun alami, serta pernapasan karena di dalamnya terdapat stomata ya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.